Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel A Slice of Science. Kali ini kita akan belajar tentang hakikat sains dan metode ilmiah untuk kelas 7 semester Gasal. Anak-anak, kehidupan manusia itu kan akan semakin berkembang dalam hal jumlah penduduk dan juga nanti terkait dengan kebutuhan dalam kehidupannya. Nah, perkembangan inilah yang akan mendorong para ilmuwan untuk menciptakan berbagai penemuan yang akan membantu kehidupan manusia dan juga lingkungan sekitarnya. Kira-kira bagaimana cara para ilmuwan untuk menemukan sesuatu? Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang apa itu yang dinamakan sains, kemudian laboratorium IPA, merancang percobaan, pengukuran, dan yang terakhir pelaporan hasil percobaan. Nah, kali ini kita hanya akan membahas bagian pertama saja, sains. Dulu saat di SD tentu kalian sudah belajar tentang sains ya atau IPA. Kira-kira masih ingat tentang materi sistem pada tubuh manusia? Energi, bunyi, listrik, tumbuhan, cahaya, reproduksi hewan dan tumbuhan, serta tata surya. Masih ingat kan? Mungkin masih sedikit-sedikit mengingat dulu di SD sudah pernah belajar tentang beberapa hal ini. Nah, ketika kalian mempelajari beberapa hal ini, sebenarnya yang kalian pelajari adalah sains. Atau bisa juga kita sebut sebagai IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, ketika belajar sains, ternyata tidak cuma belajar sains saja, di dalamnya ada cabang-cabang ilmunya, ada bagian-bagiannya. Cabang dari ilmu sains sendiri ada beberapa. Yang pertama, biologi. Kemudian fisika, kimia, geologi, astronomi, dan yang terakhir ada ekologi. Mari kita bahas masing-masing cabang ilmu sains ini mulai dari biologi terlebih dahulu. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, di dalam ilmu biologi sendiri terdapat beberapa bidang ilmu sains. Yang pertama ada zoologi. Zoologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan. Kemudian ada juga botani yang mempelajari tentang tumbuhan. Ada entomologi yang mempelajari tentang serangga. Dan mikrobiologi yang mempelajari hal-hal atau makhluk hidup yang ukurannya mikroskopis atau sangat kecil. Selain dari 4 bidang sains dari biologi ini, masih banyak bidang-bidang lain yang dipelajari di biologi. Untuk yang lainnya, kalian nanti bisa mencari tahu sendiri. Lalu yang berikutnya kita bahas tentang fisika terlebih dahulu. Fisika adalah ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar kita, termasuk perpindahan dan energi. Sama seperti di biologi, di fisika juga terdapat bidang-bidangnya. Yang pertama ada mekanika. Mekanika ini mempelajari tentang gerak suatu benda. Lalu yang kedua ada elektronika. Elektronika ini yang dipelajari tentang listrik dan magnet. Lalu ada geometrik optik atau optik geometri, kaitannya dengan alat-alat optik, cahaya dan alat optik. Selain ini, apakah masih ada bidang lainnya yang dipelajari dalam fisika? Masih ada, kalian bisa mencari tahu sendiri.
Berikutnya, kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi. Apa yang dipelajari di materinya itu? Maksudnya, suatu zat atau suatu benda itu tersusun dari apa? Terbuat dari apa? Sifatnya dan perubahannya ketika di dalam suatu reaksi kimia itu seperti apa? Itulah nanti yang akan dipelajari dalam ilmu kimia. Nah, di kimia ada bidangnya. Misalnya farmasi. Farmasi ini yang kita pelajari adalah tentang obat-obatan. Kemudian yang kedua ada radiokimia. Radiokimia ini mempelajari tentang zat-zat radioaktif. Lalu ada juga kimia organik. Kimia organik ini yang dipelajari adalah zat-zat kimia yang ada di dalam makhluk hidup. Lalu ada inorganic chemistry atau kimia anorganik. Nah, di sini yang dipelajari adalah bahan-bahan kimia yang terdapat pada benda-benda yang tidak hidup, misalnya air, udara, kemudian arang. Nah, itu nanti akan dipelajari pada kimia anorganik. Sudah paham sampai di sini? Kita lanjutkan ke bagian geologi. Geologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan perubahannya. Di dalam geologi nanti akan terpecah-pecah dalam bidang-bidangnya masing-masing. Misalnya ada vulkanologi. Vulkanologi mempelajari tentang gunung berapi. Lalu ada seismologi. Seismologi mempelajari tentang gempa bumi. Kemudian ada juga paleontologi. Paleontologi ini mempelajari tentang fosil-fosil peninggalan zaman terdahulu. Lanjut ke bagian astronomi. Nah, astronomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang planet, bintang, dan alam semesta. Nah, semua benda-benda langit yang ada di alam semesta ini akan dipelajari dalam astronomi. Termasuk nanti di dalamnya ada matahari, ada komet, ada asteroid, mungkin juga nanti ada satelit, serta terjadinya fenomena-fenomena alam yang ada di semesta ini. Contohnya terjadinya gerhana. Lalu di ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, di ekologi ini nanti akan fokus membahas tentang berbagai masalah lingkungan. Contohnya ada polusi udara, tanah, dan air. Kemudian ada juga perubahan iklim, serta kepunahan suatu makhluk hidup, baik itu nanti hewan atau tumbuhan. Nah, jadi setelah kita mempelajari tentang beberapa cabang ilmu sains ini, apakah kalian sudah setuju kalau ada yang mengatakan bahwa sains itu ada di mana-mana? Nah, sekarang coba perhatikan pada diri kalian sendiri. Baik diri kalian, kemudian binatang, kemudian ada tumbuhan, semuanya merupakan bagian dari sains. Kemudian, jika kata perhatikan, sebenarnya sains itu akan dimanfaatkan di berbagai macam kehidupan, bahkan sampai nanti di pekerjaan kita. Contohnya saat menjadi dokter, kemudian menjadi arsitek, menjadi ahli komputer, polisi, kemudian ahli nutrisi, bahkan juga nanti berkaitan dengan beberapa fenomena-fenomena alam itu sebenarnya saling berkaitan dengan sains.
Dengan adanya sains di sekitar kita ini, muncullah perkembangan-perkembangan baru dari ilmu sains. Artinya, ilmu sains itu tidak berhenti pada satu titik, melainkan selalu berkembang berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh yang namanya ilmuwan sains atau orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu sains. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan sains itu? Kita dari tadi membahas tentang sains. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sains? Sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Di dalam sains ini, tadi sudah disebutkan bahwa akan ada ilmuwan sains yang mempelajari atau melakukan penelitian-penelitian tertentu untuk pengembangan ilmu sains. Nah, ketika ilmuwan melakukan penelitian atau melakukan eksperimen, nanti akan ada eksperimen yang dilakukan di tempat yang bernama laboratorium. Ada juga eksperimen yang dilakukan di lingkungan langsung atau di luar laboratorium. Tentu kalian tidak asing kan dengan wajah atau nama Albert Einstein? Siapa sih yang tidak kenal dengan Albert Einstein? Ilmuwan jenius dunia yang terkenal mendalami cabang fisika, lebih spesifiknya tentang teori relativitas. Melalui penelitiannya, ia telah menyumbangkan teori yang menjadi dasar perkembangan berbagai penemuan. Jika ada selain Albert Einstein ini, ada juga ilmuwan-ilmuwan lain yang telah mengembangkan ilmu sains atau menemukan berbagai alat yang mempermudah hidup manusia dan lingkungan. Contohnya ada Thomas Alva Edison, kemudian ada Wright Brothers, ada juga Galileo Galilei, dan Charles Darwin. Ini hanya beberapa contoh ilmuwan saja. Sebenarnya masih banyak ilmuwan-ilmuwan lain yang berkontribusi pada pengembangan ilmu sains. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwasanya di Indonesia sendiri kita juga punya ilmuwan sains. Kira-kira siapa? Nah, salah satu ilmuwan sains yang ada di Indonesia contohnya adalah B.J. Habibie. Pasti kalian tidak asing ya dengan Bapak B.J. Habibie ini. Ilmuwan yang fokus pada bidang kedirgantaraan. Selain itu, beliau juga Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Nah, sekarang waktunya uji kemampuan. Tadi kita sudah membahas tentang sains, kemudian cabang ilmu sains, termasuk juga ilmuwan-ilmuwan sains. Nah, ilmuwan yang bekerja itu punya bidangnya masing-masing. Nah, sekarang coba kalian identifikasi cabang ilmu sains yang dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan yang ada di bawah ini. Ada 5 nomor, silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan berdasarkan informasi yang akan disampaikan, baik itu nanti melalui grup atau melalui LMS. Terima kasih sudah menyimak materi kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.